Keluaran Pasal 21 Peraturan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kusampaikan ke hadapan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ia harus bekerja selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 ia boleh keluar sebagai orang merdeka tanpa membayar apa-apa. Jika ia datang sebagai orang diri, ia juga keluar seorang diri. Jika ia mempunyai istri, istrinya boleh keluar bersama dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan itu dengan anaknya tetap milik tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu menyatakan, "Aku menyayangi tuanku, istriku, dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka tuannya harus membawanya menghadap Allah dan membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk jepit telinganya dengan alat tusuk, lalu budak itu harus bekerja padanya untuk selamanya. Apabila seorang menjual anaknya perempuan sebagai budak, perempuan itu tidak boleh keluar seperti keluar budak laki-laki. Jika perempuan itu yang telah dipilih sebagai bundi tidak lagi disukai tuannya, maka tuannya harus mengizinkan dia ditebus. Tuannya tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing, karena ia telah mengingkari janji kepada perempuan itu. Jika tuannya menentukan perempuan itu anak laki-laki, tuannya harus memperlakukannya seperti layaknya bagi anak perempuan. Jika tuannya mengambil seorang perempuan bagi sebagai bundi, ia tidak boleh mengurangi hak atas makanan, pakaian, dan proses tubuhan bagi perempuan yang pertama. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, perempuan itu boleh keluar tanpa membayar uang sedikit pun. Peraturan tentang berbagai jenis ganti rugi. Siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Jika pembunuhan itu berencana melarikan tangannya dikatakan Allah untuk melakukan itu, maka apakah menunjukkan kepadamu suatu tempat baginya untuk melarikan diri? Jika seorang terus amarah terhadap sesamanya sampai ia membunuhnya dengan tipu daya, maka harus mengambil orang itu bahkan darinya sebangku pun sebelum supaya ia dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang membunuh seseorang, entah ia telah menjualnya atau kedapatan masih menahannya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila orang bertengkar dengan seorang memikul sesamanya dengan batu atau tinju, namun sesamanya itu tidak mati, hanya terpaksa berbaring di tempat itu. Jika ia masih bangun dan berjalan dan keluar dengan tongkat, maka orang memukulnya bebas dari hukuman. Hanya saja ia harus membayar ganti rugi selama sesamanya menganggur dan mengurusnya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati seketika oleh tangannya, pasti dituntut pembalasan untuk budak itu. Namun jika budak itu masih hidup sehari 2 hari, janganlah dituntut pembalasannya, sebab budak itu harta miliknya. Apabila orang berkelahi dan seorang perempuan hamil kena pukul sehingga ia keguguran, tapi dia sendiri tidak mengalami cedera, orang itu pasti akan didenda sesuai dengan tuntutan suami perempuan itu. Ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mengalami cedera, engkau harus menuntut nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, dengan atau perempuan sampai mati, itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Pembunuhnya pun harus dihukum mati. Tapi jika uang tebusan dibebankan atas pemiliknya,